Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di rapat kita kali ini. Hari ini kita akan membahas hal penting terkait strategi kolaboratif membangun ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau. Jika kita lihat berdasarkan data nasional terakhir, itu backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara jumlah rumah tidak layak huni tercatat sekitar 26,9 juta unit. Angka ini semakin berat dengan adanya ancaman bencana serta meningkatnya kesenjangan sosial. Perlu kita ingat, rumah bukan sekedar tempat berteduh, rumah adalah benteng pertama keluarga. Dan keluarga yang stabil akan melahirkan bangsa yang tangguh. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, saya persilakan Ibu Dirjen Perumahan Perkotaan untuk menjelaskan progres penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Silakan. Terima kasih Bu Menteri. Hingga kuartal ini, progres rumah MBR baru mencapai 40% dari target tahunan. Tantangan utama itu ada dua. Yang pertama, lahan siap bangun dengan harga yang wajar. Beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera mulai mahal karena dekat dengan kawasan ekonomi dan industri. Yang kedua, itu kualitas konstruksi. Di beberapa lokasi di Kalimantan dan Sulawesi, harga material naik signifikan sehingga pembangunan melambat. Kami minta dukungan bank tanah, pengembang, dan Pemda agar perizinan satu pintu bisa lebih mudah, terutama di lokasi strategis. Di beberapa proyek pesisir yang rawan banjir, desain rumah juga perlu penyesuaian agar tahan air dan angin. Bu Direktur Pembiayaan, tolong jelaskan terkait skema yang bisa diusulkan ya. Baik, terima kasih Bu Menteri dan Ibu Dirjen. Di sini kami sudah mengidentifikasikan beberapa skema terkait penyediaan rumah bagi MBR. Yang pertama, kami sedang berkoordinasi dengan Bank BTN dan perbankan lain untuk menambah porsi pembiayaan KPR bagi pekerja informal dan pekerja mandiri, karena kelompok ini sering kesulitan memenuhi persyaratan administratif. Yang kedua, kami mengusulkan adanya insentif fiskal seperti keringanan pajak bagi pengembang yang fokus pada proyek rumah sewa yang terjangkau. Ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi masyarakat yang belum siap untuk mempunyai rumah. Yang terakhir, kami mendorong sinergi yang lebih kuat dengan pembiayaan berbasis syariah untuk memperluas jangkauan program. Tantangan, tantangan utama kami adalah menciptakan skema pembiayaan yang fleksibel, namun tetap meminimalkan risiko gagal bayar. Dan ini membutuhkan validasi data yang akurat dari daerah. Oke, benar ya, ini memang masalah kelas lahan, perizinan, dan tambahan bencana ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Dirut BTN ya, bagaimana progres penyaluran KPR subsidi? Apakah ada kendala di lapangan atau data calon debitur? Silakan Ibu. Baik, Ibu. Secara umum, kan ya, sebanyak 75% anggaran KPP dan subsidi uang upah sudah terserap. Tapi masalahnya ada di validitas data calon debitur. Masih banyak yang menjadi kendala di beberapa kabupaten, contohnya di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Data penghasilan itu tidak sinkron dengan catatan Pemda. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan kredit macet. Kami butuh integrasi data real time dengan Pemda sehingga tidak dalam negeri. Selain itu, izin kami sedang menyiapkan sistem verifikasi tambahan berbasis aplikasi digital agar calon debitur dapat terpantau secara cepat. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dirut. Mungkin dari skema Tapera ya, selanjutnya saya mau bertanya kepada Kepala BPK Tapera, apakah skema Tapera bisa mempercepat pembiayaan rumah SDR? Silakan ya. Ya, baik, Bu Menteri. Tanggapan yang Beli mengenai skema Tapera saat ini sedang melakukan uji coba skema pembiayaan baru untuk ASN dan pekerja mandiri. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan BPS untuk simulasi data. Saran kami, dana Tapera dan FLTP bisa disinkronkan dengan program Cash Forward di permukiman kumuh. Beberapa kota di Sumatera Barat dan juga Sulawesi Utara yang tidak layak huni. Kemudian juga ada lokasi penduduk lokal yang bisa dilibatkan langsung dalam pembangunan.
Jadi dampak sosial dan juga ekonomi bisa ternyata. Kami juga sedang menyiapkan monitoring real time mengenai pembangunan rumah yang dibiayai oleh Tapera agar proyek bisa berjalan sesuai dengan standar di tepat waktu. Baik, terima kasih Ibu. Tentunya hal ini penting ya untuk memastikan program berjalan di semua daerah. Selanjutnya kepada Bu Kemendagri, sejauh mana sih pemerintah daerah menindaklanjuti instruksi untuk sinkronisasi data dan kemudahan perizinan? Silakan Bu. Baik, Bu Menteri, untuk sinkronisasi data dan perizinan, saat ini seluruh kepala daerah sudah diperintahkan untuk membentuk tim percepatan layanan keuangan. Namun, beberapa daerah di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur masih memperlakukan biaya tambahan perizinan. Jadi, kami minta kepada KSP agar memantau supaya proses ini bisa berjalan dengan lebih cepat dan bersih. Selain itu, kami terus mendorong integrasi data real time antara Pemda, Kemendagri, dan BPN sehingga validitas data calon debitur akan lebih akurat dan proses KPR subsidi berjalan dengan lancar. Baik, kami catat ya Bu. Jadi perizinan dan pemberantasan pungli itu adalah instruksi dari Presiden. Kami juga akan lakukan monitoring lapangan secara rutin Bu, termasuk beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur, agar program prioritas kita ini bisa berjalan efektif dan lancar. Kemudian selain itu, izin Bu Menteri, saat ini kami pun sedang menyiapkan laporan mingguan untuk memantau progres daerah-daerah strategis supaya hambatan bisa langsung diatasi. Kami juga akan bekerja sama dengan KLM terkait, yakni Kemendagri dan SDM, untuk memastikan proses tersebut terus. Kira itu sih Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bu Menteri, kami ingin menyampaikan mengenai kesiapan para pengembang. Para pengembang siap membangun 2.500.000 unit rumah untuk tahun depan. Tapi dengan catatan, Bank Tanah secepatnya menyediakan lahan matang di wilayah penyangga. Kami juga butuh standar kualitas material subsidi yang jelas, tak hanya sekedar harga yang murah, karena di beberapa proyek, misal di Jawa Barat dan Bali, kami harus menyesuaikan material agar tahan gempa dan banjir. Selain itu, Bu Menteri, kami usulkan program percontohan untuk pengembangan rumah di daerah rawan bencana sebelum akhirnya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Izin Bu Menteri, kami dari ATR BPN saat ini sedang memproses pelepasan lahan di 5 koridor strategis dan kami memastikan proses tersebut selaras dengan rencana tata ruang dan RDTR-nya. Beberapa koridor ini ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Kami juga sedang melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Pemda terkait proses percepatan pelepasan lahan tersebut. Kami juga menekankan perlunya peninjauan ulang aspek keamanan lahan supaya pembangunan rumah MBR tidak mengganggu jalur hijau dan area rawan bencana. Sekian, Bu. Oke, tepat sekali. Untuk ketahanan rumah terhadap bencana memang sangat penting ya. Mungkin untuk selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang bencana ya, lanjut kepada Bu Kepala BMKG, bagaimana data BMKG bisa dimanfaatkan untuk memastikan rumah MBR ini aman dan sesuai tata ruang? Baik, Bu Menteri. Saat ini BMKG sendiri telah menyediakan data detail zonasi bahaya gempa, likuifaksi, dan potensi tsunami atau banjir hingga tingkat desa. Data ini kami wajibkan untuk dijadikan dasar bagi Kementerian PKP dan ATR BPN dalam mengeluarkan izin lokasi. Saran kami, setiap pembangunan rumah subsidi, khususnya di wilayah rawan bencana, misalnya ada di beberapa kabupaten di pesisir NTB dan Maluku Utara, rumah subsidi itu wajib sertifikasi tahan gempa dan banjir. Dan kedepannya kami siap untuk terus memberikan pembaruan data dan peringatan dini agar perencanaan rumah MBR tetap aman dan tepat sasaran. Demikian, Bu Menteri. Izin memberi pendapat Bu Menteri untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Devi. Kami dari Bappenas setuju dengan pandangan Bu Devi. Untuk rumah layak huni ini memang harus terintegrasi dengan mitigasi bencana dan peningkatan kualitas sumber dayanya. Mungkin beberapa daerah di Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat bisa jadi pilot project untuk program ini. Nah, nantinya hasil dari pilot project ini akan menjadi acuan bagi pembangunan rumah layak huni di daerah lain di seluruh Indonesia.
Sebagai tambahan, mungkin kami juga akan menyiapkan form indikator keberhasilan untuk memastikan rumah dibangun tepat waktu, aman, merata, dan anggaran digunakan secara efisien. Sekian, Ibu. Oke, baik. Saya sudah puas ya dengan diskusi kita pada siang hari ini ya, rekan-rekan. Mungkin dapat saya simpulkan, kolaborasi data akurat antara BPN, Tapera, dan Kemendagri, kecepatan penyediaan lahan matang oleh ATR BPN dan Bank Tanah ya. Selanjutnya untuk peningkatan kualitas konstruksi tahan bencana sesuai rekomendasi BMKG dan pengembang, serta penguasaan ketat KSP terhadap birokrasi perizinan daerah. Tujuannya kita jelas ya, setiap warga Indonesia itu berhak atas rumah layak huni yang aman dan terjangkau. Ini mungkin bukan hanya tugas Kementerian PKP saja, tapi juga tugas seluruh bangsa. Rumah yang nyaman menciptakan keluarga yang stabil, dan keluarga yang stabil adalah dasar dari ketahanan nasional yang kuat. Mungkin selanjutnya untuk usulan dan saran dari rekan-rekan semua akan kita tampung ya di Kementerian PKP. Selanjutnya saya minta seluruh Direktur Jenderal dan stakeholder yang terkait segera menindaklanjuti poin-poin yang ini ya yang kita bahas tadi. Mungkin dalam 2 minggu ke depan akan kita bahas lagi. Mari kita lanjutkan, kita bisa. Terima kasih, rapatnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dari rapat tadi bisa kita lihat semua pihak bergerak bersama untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki rumah layak huni. Bu Menteri menekankan rumah bukan sekedar papan, tapi benteng keluarga dan fondasi ketahanan nasional. Dirjen Perumahan Perkotaan, PTN, dan BP Tapera menyoroti tantangan dan solusi pembiayaan. Kemendagri dan KSP menekankan sinkronisasi data dan percepatan perizinan. REI dan ATR BPN menyoroti kualitas material dan keamanan lahan. BMKG bersama Bappenas menekankan ketahanan rumah terhadap bencana dan indikator keberhasilan program. Jadi jelas, rumah layak huni adalah investasi strategis bangsa, memperkuat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan pemerataan. Rumah adalah pilar pertama. Keluarga stabil sama dengan masyarakat tangguh sama dengan ketahanan nasional. Sekarang, mari kita pikirkan bersama langkah apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memastikan setiap keluarga memiliki rumah layak huni. Setiap kontribusi sekecil apapun berarti bagi bangsa kita. Mari bersama-sama memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki rumah layak huni, aman, dan terjangkau. Kita bekerja untuk bangsa.